Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Efesus 6 ayat 10-20 dengan tema Kuat di dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jati berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan, yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kita seringkali menghadapi tantangan, godaan, dan kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Dunia ini penuh dengan tantangan yang dapat membuat kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun, firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sangat penting, yaitu, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Efesus 6 ayat 10. Ayat ini bukan hanya sebuah himbauan biasa, tetapi sebuah panggilan yang penuh kuasa dan otoritas dari Tuhan. Paulus mengerti betul bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ia menyadari bahwa di balik setiap kesulitan dan godaan, ada kekuatan rohani yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya dia mendorong kita untuk menemukan kekuatan kita bukan dalam diri kita sendiri, tetapi dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabatku, dalam bagian ini, Paulus mengajak kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kita dapat berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Kata kuat di dalam Tuhan bukan berarti kita mengandalkan kekuatan fisik atau kemampuan pribadi. Tetapi ini adalah tentang mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menggunakan perlengkapan yang telah Ia sediakan bagi kita. Dan kita harus mengerti, kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi kuat secara fisik atau emosional, tapi lebih penting lagi, kuat secara rohani. Hanya dengan mengenakan perlengkapan yang disediakan Tuhan, kita dapat bertahan menghadapi segala tipu muslihat dan godaan yang ada di dunia ini. Maka, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memahami lebih dalam bagaimana kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan dan apa artinya mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku yang terkasih, mari kita menggali lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Paulus ketika ia mengatakan kita harus kuat di dalam Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 10-20, Paulus memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan dan godaan dalam hidup ini. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang peperangan fisik atau emosional, tetapi terutama tentang peperangan rohani. Paulus menyebutkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, Efesus 6 ayat 12. Ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan-kekuatan rohani jahat yang terus-menerus berusaha menjauhkan kita dari Tuhan dan merusak iman kita. Oleh karena itu,
Kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13. Apa saja perlengkapan ini? Paulus merinci dengan jelas. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Setiap bagian dari perlengkapan ini memiliki peran penting dalam melindungi kita dan memperlengkapi kita untuk menghadapi serangan rohani. Sahabatku, Wallace menguraikan perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Perlengkapan memiliki makna sebagai berikut. 1. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah dasar dari kehidupan Kristen. Tanpa kebenaran, kita akan mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran dan tipu muslihat musuh. Kedua, baju zirah keadilan. Keadilan melindungi hati kita dari serangan musuh. Ini adalah penegasan bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. 3. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil adalah berita damai yang harus dibawa kemanapun kita pergi. Kasut ini memampukan kita untuk berdiri teguh dan berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Keempat, perisai iman. Iman adalah perisai yang memadamkan segala panah api dari si jahat. Iman memungkinkan kita untuk percaya dan berdiri teguh di tengah segala tantangan. 5. Ketopong keselamatan. Keselamatan kita adalah perlindungan kepala kita. Itu adalah pengingat bahwa kita sudah diselamatkan dan dimiliki oleh Kristus. Keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan adalah senjata ofensif kita. Dengan firman, kita bisa menangkis setiap serangan musuh dan menjaga diri kita tetap fokus pada kebenaran. Namun, mengenakan perlengkapan senjata Allah saja tidak cukup. Paulus juga menekankan pentingnya doa. Dalam ayat 18, ia mengatakan, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, mencari bimbingannya, kekuatannya, dan perlindungannya. Doa juga memperkuat iman kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk bertahan dalam peperangan rohani, tetapi juga untuk menang dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kemenangan ini tidak datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari kekuatan kuasa-Nya yang bekerja dalam kita. Ketika kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita akan mampu berdiri teguh, tidak goyah oleh godaan atau tantangan apapun yang datang. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah melihat betapa pentingnya menjadi kuat di dalam Tuhan dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terus menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan peperangan rohani. Namun, kita tidak perlu takut atau gentar, karena kita memiliki perlengkapan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Marilah kita selalu mengingat bahwa kekuatan kita tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran, keadilan, dan iman, selalu siap untuk memberitakan Injil dan membiarkan firman Tuhan menjadi panduan dan senjata kita. Selain itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga memperkuat hubungan kita dengannya dan memperbarui kekuatan rohani kita. Dan ingat, mengenakan perlengkapan senjata Allah berarti kita siap untuk segala hal. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita tahu bahwa ketika kita lemah, justru disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kita. Jadi, mari kita terus bertekun dalam iman, tidak pernah menyerah, dan selalu berpegang pada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dengan kekuatan dari Tuhan, tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada godaan yang terlalu kuat, dan tidak ada peperangan rohani yang tidak bisa kita menangkan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian akan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Amin.